Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kisah ini berasal dari daerah sebuah negeri di Palestina, dan kejadian kali ini terjadi ketika masa Bani Israel yang kemungkinan terjadi antara tahun 1400 sampai 1100 sebelum Masehi. Ketika itu negeri ini dipimpin oleh seorang raja yang zalim dan sangat dibenci oleh rakyatnya. Tapi kebanyakan ketika itu rakyatnya tidak berani memberontak karena ada banyak sekali rakyatnya yang dibunuh jika melakukan perlawanan kepada raja zalim ini. Nah, raja zalim ini teman-teman, bukan hanya sekedar kejam terhadap rakyatnya, namun dia juga sering menyuruh rakyatnya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari agama. Salah satunya ketika itu rakyatnya dipaksa untuk memakan daging babi. Entah apa maksudnya itu semua, tapi ketika itu jika ada rakyatnya yang menolak untuk makan babi, maka raja ini akan membunuhnya dengan sadis. Dan ketika itu teman-teman, memang agama Yahudi diharamkan untuk makan daging babi. Karena memang selain dilarang oleh agama, daging babi telah diketahui memiliki banyak kandungan zat yang akan merusak tubuh manusia, atau di dalam daging babi tidak baik jika dikonsumsi. Makanya orang-orang Yahudi ketika itu enggan untuk makan babi. Tapi sang raja zalim memaksa satu persatu rakyatnya ini. Teman-temanku seiman, pada suatu hari raja memanggil seorang janda bernama Sarah. Sang raja meminta Sarah dan ketujuh anaknya untuk datang ke istana. Singkat cerita, Sarah dan ketujuh anaknya itu memenuhi permintaan sang raja. Mereka sekeluarga datang ke istana. Setelah mereka telah berada di hadapan sang raja, raja pun langsung menghidangkan makanan di hadapan mereka. Tak lain makanan tersebut adalah daging babi yang telah dimasak. Lalu sang raja memanggil satu persatu dari mereka. Yang pertama, sang raja memanggil anak pertama dari Sarah. Lalu sang raja berkata, "Makanlah, kalau tidak aku akan membunuhmu." Ternyata anak pertama Sarah ini malah menjawab, "Selamanya aku tidak akan memakan apapun yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Karena menolak permintaan sang raja, kemudian sang raja memanggil algojo untuk memotong kedua tangan dan kaki anak ini. Dan bahkan tak hanya itu, setelah mereka memotong kedua tangan dan kaki anak ini, algojo ini terus memotong bagian tubuhnya yang lain hingga pada akhirnya anak ini meninggal dunia. Lalu sang raja melanjutkan memanggil anak Sarah yang kedua. Sang raja memerintahkan hal yang sama. Anak kedua ini dipaksa untuk makan daging babi yang ada di hadapannya. Dan sang raja berpikir, anak kedua ini pasti bakalan mau memakan daging babi karena dia telah menyaksikan kakaknya dibunuh karena menolak permintaan dari sang raja. Tapi teman-teman, ternyata kematian kakaknya tak membuat anak kedua ini takut. Ia juga menolak untuk makan daging babi. Penolakan ini membuat sang raja murka. Lalu sang raja menyuruh algojonya untuk mengambil sebuah ceret yang diisi dengan tembaga dan aspal yang sudah dipanaskan. Kemudian cairan tersebut disiramkan ke tubuh anak itu hingga akhirnya ia pun meninggal dunia. Akhirnya sudah 2 orang anak Sarah yang sudah meninggal dunia karena menolak untuk makan daging babi. Jadi sekarang hanya tersisa 5 anak lagi dan ibundanya. Kedua anak Sarah ini mati dengan mengenaskan di depan mata ibu dan adik-adiknya. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, tak hanya sampai di situ, sang raja melanjutkan memanggil anak Sarah yang ketiga.
Kemudian sang raja memerintahkan kepada anak ini hal yang sama, tapi malahan anak ini berkata, "Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau adalah manusia yang lebih hina dibandingkan denganku jika aku memakan hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini." Mendengar perkataan anak ini, sang raja hanya tertawa dengan sinis. Kemudian sang raja berkata kepada seluruh penghuni kerajaan, "Apakah kalian semua tahu kenapa anak ini berani menghinaku? Dia sengaja memancing emosiku supaya aku marah dan supaya aku cepat membunuhnya. Namun dia mengambil cara yang salah." Lalu teman-teman, sang raja memerintahkan kepada Algojo untuk menyiksanya sampai anak ini benar-benar mati. Kemudian Algojo mengupas kulit leher anak ini, lalu dilanjutkan mengupas kulit kepalanya, dan terakhir mereka mengupas kulit wajahnya sampai pada akhirnya anak ini meregang nyawa. Sarah yang menyaksikan anak-anaknya mati di depan matanya, tak henti-hentinya dia menangis dan berulang kali mengusap air matanya. Begitu juga dengan adik-adiknya, mereka pada menangis sambil ketakutan. Teman-temanku seiman, singkat cerita, secara bergiliran anak-anak Sarah dibunuh oleh sang raja karena semuanya kompak menolak untuk memakan daging babi. Anak-anak Sarah yang keempat, 5, dan 6 disiksa dan dibunuh dengan cara yang berbeda-beda. Hingga akhirnya sekarang menyisakan Sarah dan putra bungsunya yang ketika itu masih berusia anak-anak. Nah, sekarang giliran anak bungsu Sarah yang akan disuruh makan babi. Namun ketika itu sang raja menyuruh Sarah untuk berpikir ulang dan membujuk anaknya ini supaya mau memakan daging babi. Kemudian Sarah membawa anak bungsunya ini di salah satu sudut istana. Sarah hendak bicara empat mata pada anaknya ini. Sambil menangis, Sarah berkata, "Wahai anak bungsuku, aku menyusui kakak-kakakmu masing-masing selama 2 tahun. Namun engkau berbeda, nak. Engkau aku susui selama 4 tahun. Ini semua kulakukan karena ketika engkau lahir, ayahmu telah meninggal dunia. Semua itu aku lakukan karena tubuhmu memang lemah dan karena begitu sayangnya aku kepadamu, nak. Maka pada kakak-kakakmu aku memiliki 1 hak dan kepadamu aku memiliki 2 hak. Maka demi Allah dan atas hakku kepadamu yang telah mengasuhmu hingga besar seperti sekarang, aku memohon agar engkau tidak memakan sesuatu hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sampai di akhirat nanti engkau tidak bisa bersama dengan 6 saudaramu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala." Mendengar perkataan ibundanya yang penuh permohonan dan haru ini, anak itu pun mengiyakan. Lalu di hadapan sang raja, anak bungsu Sarah menolak tawaran dari sang raja. Maka raja pun langsung membunuhnya. Akhirnya, kini Sarah hanya seorang diri, ke-7 anaknya telah wafat husnul khotimah. Kali ini sang raja menyuruh Sarah untuk berpikir ulang. Sang raja pun merayunya dan menyuapnya. Jika Sarah mau makan daging babi, maka dia akan diberikan sejumlah koin emas. Tapi teman-teman, Sarah tak tergiur. Ia tetap pada pendiriannya. Dia menolak dengan tegas tawaran dari sang raja. Maka tak lama dari itu, raja pun menghabisi nyawa Sarah. Akhirnya, Sarah dan ke-7 anak yang dicintainya itu meninggal dunia husnul khotimah. Agama sebenarnya memperbolehkan untuk memakan makanan yang haram, namun bila dalam keadaan terpaksa. Sebagaimana firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu kecuali kamu dalam keadaan terpaksa." Al-Quran Surah Al-An'am ayat ke-119. Namun sepertinya Sarah dan anak-anaknya memiliki pertimbangan lain. Bisa jadi mereka takut jika nanti ia menuruti perintah dari sang raja untuk makan daging babi. Mereka takut nantinya justru menjadi budaknya sang raja zolim ini dan berpotensi dipaksa terus untuk mengerjakan hal-hal lain yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang kisah satu keluarga dibunuh karena tak mau makan babi. Semoga kisah ini bermanfaat
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.